Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Praise the Lord, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan ini bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tetap di tahun Shine and Glory. Saya berdoa, Pastor Verona berdoa buat setiap kita semua, ribuan jemaat yang senantiasa selalu setia selama 3 tahun setengah ini, terus beribadah, berhimpun, bergabung bersama-sama dalam siaran live, baik itu doa pemulihan dan mujizat hari Rabu, baik itu doa pemulihan wanita hari Jumat, dan baik itu juga dalam ibadah Minggu Mujizat seperti ini. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa sepanjang 3 tahun lebih, kurang lebih. Kita masih bisa beribadah seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa bersama-sama, kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita masih bisa sama-sama berdoa. Dan yang paling kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, kita masih dalam keadaan sehat, kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih diberikan pekerjaan, kita masih diberikan dagang usaha, masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Kita percaya semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona maupun saudara yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mujizat pada hari ini. Di kesempatan hari ini, biarlah saudara dan saya semua kita menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, serta cinta kasih Tuhan yang senantiasa selalu Dia berikan atas kehidupan saudara dan saya. Di kesempatan hari ini juga saya ingin berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan maka akan besar kuasanya. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan di sorga selalu menantikan setiap seruan doa kita. Saudara baik dalam keadaan ucapan syukur, dalam keadaan berkelimpahan, saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang sedih, saudara yang sedang struggling dengan economic or financial, percayalah Tuhan itu ada, Tuhan itu setia, Yesus itu di surga dan juga di hati kita. Dia ingin membuat hidup saudara dan saya bersukacita. Dia ingin saudara dan saya tidak hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan, karena kita percaya, saudara, yang namanya ketakutan, yang namanya kebimbangan, yang namanya kecemasan, yang namanya kekhawatiran, yang namanya kepanikan tidak bisa menghadirkan damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Justru sebaliknya, ketakutan, kepanikan, kebimbangan, kecemasan, stres, depresi itu hanya akan menghancurkan hidup kita, akan menggerogoti iman kita kepada Tuhan. Hari-hari kita menjadi tidak tenang, hari-hari kita terus hidup di dalam kekhawatiran, hari-hari kita pikiran kita terus negatif, telinga kita terus dihantui dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan sesuai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, hari-hari ini jangan lagi hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, karena semua ornamen ini dipakai oleh setan untuk menghalangi kita menerima segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Dan yang paling utama, setan pakai semua ornamen ini untuk membuat kita kecewa dengan Tuhan. Oleh karenanya ingat, ketika kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, maka iblislah sebenarnya ada di balik layar itu semua untuk menekan iman percaya kita, membuat kita bimbang, membuat kita ragu akan setiap janji-janji Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, karena ada Tuhan di pihak kita. Haleluya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan lupa hari ini kita juga ada perjamuan suci. Mulai bulan depan maksud saya, kita akan kembali seperti sedia kala. Kita akan memasuki perjamuan suci itu di minggu pertama. Kalau selama ini kita ada di minggu kedua, tapi kita akan balikan khusus online di minggu pertama. Kita akan perjamuan suci ya. Di minggu pertama kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang di rumah, kalau tidak punya perjamuan suci, saudara bisa siapkan roti, saudara bisa siapkan air teh tanpa gula ya, tanpa gula. Saudara bisa siapkan sirup, saudara bisa siapkan buah untuk kita masuk perjamuan di malam hari ini.
Dan sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, saya rindu mengajak setiap kita, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan serta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, biarlah Roh Kudus mengambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya. Biar nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Bapa yang baik, sembuhkanlah anak-anakmu yang berharap kepada Tuhan melalui doa lewat ibadah malam hari ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Peliharalah hidup kami, Kau berfirman, burung pipit di udara saja Kau pelihara, apalagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekali lagi firman Tuhan ini menguatkan hidup kami. Burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dan hari ini saya benar-benar tergerak malam hari ini buat teman-teman yang ada di Facebook, buat teman-teman yang ada di channel YouTube saya. Hari ini saya tergerak berdoa buat setiap orang-orang yang sedang mengalami sakit lambung. Sekali lagi ya, di kesempatan kali ini, saya ulangi sekali lagi buat setiap kita. Di kesempatan hari ini, saya Pastor Verona tergerak ingin berdoa buat setiap teman-teman atau jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit lambung, sakit di bagian lambung, sedang mengalami GERD, sedang mengalami gastrik, sedang mengalami asam lambung atau MAH, yang mungkin bisa membuat drop badan saudara, yang mungkin bisa hampir merenggut nyawa saudara. Mungkin saudara hari ini ada di rumah sakit, tergeletak di rumah ataupun di ruang IGD atau ICU hanya gara-gara sakit lambung, sakit GERD, sakit MAH, dan sejenisnya. Izinkan saya pada hari ini melalui video ini berdoa buat kesembuhan rekan-rekan semua, agar lambung teman-teman semua kembali pulih sempurna. Tidak sakit lagi, tidak kambuh lagi. Mungkin saudara sudah berobat ke banyak dokter, tapi saudara tak kunjung sembuh. This is your time for your healing. Untuk kesembuhan lambung saudara, letakkan tangan kanan saudara di bagian lambung. Ya, letakkan tangan kanan saudara di bagian lambung yang menyaksikan video ini. Sekali lagi, letakkan tangan kanan saudara di bagian lambung saudara yang sedang mengalami GERD, yang sedang mengalami MAH, dan arahkan tangan kiri saudara di layar handphone atau di layar video ini. Saudara imani, doa orang benar bila yakin didoakan maka akan besar kuasanya. Mari saya ingin berdoa buat lambung saudara agar saudara disembuhkan. Tuhan Yesus, aku berdoa sesuai dengan firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya ya Tuhan. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit akan disembuhkan, dipulihkan secara sempurna di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit lambung di lambung kami, sakit GERD, sakit gastrik, asam lambung, MAH, yang tipis lambungnya, yang luka, yang terbuka ruangannya, bahkan yang sering kambuh, aku cabut kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah, Roh Kudus Engkau jamah, darah Yesus menjamah lambung kami. Kami tidak sakit lagi, kami tidak asam lambung lagi, kami tidak GERD lagi, kami tidak gastrik lagi, bahkan kami tidak MAH lagi. In Jesus name, darah Yesus menyembuhkan lambung kami. Terima jamah sembuhkan, terima jamah sembuhkan. Terimalah jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lambung-lambung yang sakit disembuhkan. Lambung-lambung yang sakit disembuhkan. Oh ralabata kabaya ralabasi kadadadabalalabalaba. Terima jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan ya Tuhan, aku berdoa. Lambung-lambung yang sakit disembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya banyak melihat orang punya sakit lambung, itu benar-benar membahayakan nyawanya ya. Dan kalau sudah didoakan, berarti jaga pola makannya, jaga lambungnya, jaga kesehatannya. Doa itu
Saya percaya besar kuasanya. Doa itu sangat baik karena orang percaya dianjurkan oleh firman, pray without ceasing, berdoalah tanpa berhenti, berdoalah senantiasa selalu. Tetapi ketika kita doa, lalu kita hidupnya sembarangan, kita nggak take care of our life, kita nggak jaga kesehatan kita, not take care of our healthy, ini bahaya buat kita, saudara. Jadi kita jaga kesehatan kita jaga pola hidup kita, dan kita still berdoa, praying kepada Tuhan setiap hari. Dan saya juga ingin berdoa di kesempatan hari ini buat setiap rekan-rekan lainnya yang mungkin sedang mengalami pergumulan ya. Buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, sekali lagi dalam siaran live ini, saya ingin sampaikan buat rekan-rekan sekalian, buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang hari-hari ini sedang menghadapi atau mengalami pergumulan tentang ekonomi, tentang keuangan, finansial, pekerjaan, bisnis, dan pergumulan apapun. Mungkin saudara ingin bercerai, mungkin saudara sedang ingin memutuskan untuk bunuh diri, mungkin saudara nggak kebetulan atau nggak sengaja lihat video ini, saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang stres, saudara yang sedang depresi, saudara yang selalu mendengar suara-suara bunuh diri, bercerai, dan lain sebagainya. Inilah kesempatan Tuhan menjamah, memulihkan saudara sekalian. Saudara tidak kebetulan melihat video ini, mungkin saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang stres, saudara yang sedang depresi, saudara yang sering mendengar suara-suara aneh di telinga, di hati, di pikiran, udah bunuh diri saja, bercerai saja, akhiri saja hidupmu, dan lain sebagainya, tinggalkan saja rumah tanggamu, tinggalkan saja anakmu, karena hutangmu yang banyak, dan lain sebagainya. This is your time for your healing. Inilah waktunya saudara untuk disembuhkan dan dipulihkan. This is your time for your restoration. Life, untuk pemulihan kehidupan saudara secara utuh. Izinkan saya, Pastor Verona, berdoa buat setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara sedang dalam tekanan, kehimpitan, masalah keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. This is your time. Kalau saudara mau berdoa bersama dengan saya, cukup letakkan tangan kananmu di dada seperti ini, arahkan tangan kirimu ke layar kaca, dan sama-sama yuk kita berdoa. Saya akan pandu saudara, saya akan doakan saudara. Nggak masalah saudara meneteskan air mata. Itu tanda kita berserah kepada Tuhan dan sukacita kita kepada Tuhan, karena kita sudah dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa pada hari ini melalui video ini. Mungkin hari-hari ini ada di antara mereka yang menyaksikan video ini baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang sedang mengalami ketertekanan, stres, depresi, dalam keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan, pekerjaan, di seluruh aspek kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka sampai di satu keputusan untuk ingin mengakhiri hidupnya, ingin meninggalkan rumah tangganya, ingin bercerai, ingin meninggalkan anak-anaknya, ingin menutup usahanya, meninggalkan pelayanan, dan lain sebagainya. Sehingga juga ada suara di telinga, di hati, di pikiran mereka, bunuh diri saja, bercerai saja. Mulai hari ini melalui video ini, aku putuskan kuasanya di dalam nama Yesus. Segala ketertekanan Tuhan gantikan dengan kelegaan. Segala duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita. Amarah, emosi, panik Tuhan gantikan dengan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, penguasaan diri turun atas jemaatmu yang menyaksikan video ini. Roh bunuh diri aku putuskan, roh perceraian aku putuskan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa roh yang ingin meninggalkan keluarga, anak, pelayanan, rumah, dan lain sebagainya, aku putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan hidup umatmu. Mereka dilindungi, mereka dipulihkan, mereka ditolong. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan ada buat kami, Tuhan menolong kami, Tuhan membimbing kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya mereka dipulihkan, disembuhkan, dilawat, ditolong Tuhan, dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan. Tidak lagi tertekan, tidak lagi stres, tidak lagi depresi, tidak lagi takut, tidak lagi mendengar-dengar suara aneh. Pikiran kami dikuduskan dengan darah Yesus, telinga kami dikuduskan dengan darah Yesus. Terimalah kesembuhan, terimalah mujizat. Hari ini engkau dikasihi Tuhan, engkau disayangi Tuhan, dan kembalilah kepada Tuhan. Roh Kudus mengubahkan hidup saudara. Haleluya. Amin.
Saya ingin menyapa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jayapura, Papua, Nabire, Sorong, dan seluruh yang ada di pulau-pulau seperti NTT, NTB, Makassar, Kendari, juga Malang, dan juga kota-kota lainnya. Pada malam hari ini saya berdoa buat saudara sekalian, dan juga saya berdoa buat rekan-rekan yang ada di luar negeri, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Amerika, Jepang, Los Angeles, Kanada, dan juga negara-negara lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hong Kong, Timor Leste, Shalom, selamat malam. Saudara boleh membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, sehingga hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang ya. Hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Bagikan siaran live ini. Yang di YouTube silakan bagikan, yang di Facebook silakan bagikan. Yang di Facebook boleh bagikan lewat beranda-beranda Facebook, dan juga lewat grup-grup Facebook. Buat yang di YouTube, saudara boleh bagikan di kanal-kanal WhatsApp sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bagikan ke keluarga kita, bagikan ke teman-teman kita, bagikan ke orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi. Dan untuk doa yang terakhir, saya ingin berdoa untuk segala jenis sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, apapun kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara, apapun keterikatan Bapak Ibu Saudara, izinkan saya, Pastor Verona, hari ini berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ulangi, buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dan buat setiap anak-anak Tuhan, izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan dan berdoa bagi kesembuhan Bapak Ibu Saudara, mendoakan bagi kesehatan Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara disembuhkan, dipulihkan, terima mujizat, saudara terlepas dari keterikatan kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan hal buruk lainnya. Saya ingin berdoa, saudara cukup letakkan tangan kanan saudara di dada seperti ini, dan arahkan tangan kirimu di layar kaca, agar kita sama-sama sepakat, kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan, kesembuhan mujizat Tuhan turun terjadi atas hidup kita. Mari semua yang menyaksikan video ini, berapapun saudara menyaksikan video ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja, saya ingin berdoa untuk kesembuhanmu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tahirkan mereka ya Tuhan, tahirkan, kuduskan, sucikan dengan darah Yesus dan anugerah-Mu. Sembuhkanlah sakit mereka, pulihkanlah sakit mereka, kelemahan tubuh mereka, apapun sakit penyakit mereka, kanker, tumor, miom, kista, kelenjar getah bening, gondok beracun, hipertiroid, sakit jantung, sakit ginjal, sakit lever, sakit lambung, sakit hati, hernia, keputihan, sakit kewanitaan, benjolan, payudara bermasalah, sakit-sakit dalam peranakan, penglihatan, darah tinggi, darah rendah, bahkan seluruh organ tubuh dan syaraf kami. Roh Kudus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan kami yang kelebihan darah, kekurangan darah, darah tinggi, hipertensi, darah rendah, sembuh lewat video ini. Aku berdoa, mereka yang terbaring di rumah, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang terbaring di rumah sakit, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang melihat video ini dan mendengar suara ini lewat video ini, mereka disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa Tuhan yang ada pada doa-doa kami sepakat. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus. Engkau mendengar, Engkau hadir, Engkau menjawab. Dalam nama Yesus, sembuhkan orang-orang sakit, pulihkan orang-orang sakit. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Sembuhlah semua, sembuhlah sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Saya sudah berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya mujizat Tuhan itu nyata. Mujizat Tuhan itu tak berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia mengasihi kita, hari ini dan sampai selamanya Dia juga mengasihi kita. Kalau dulu Dia pernah menyembuhkan kita, hari ini pun dan sampai selama-lamanya Dia juga menyembuhkan hidup kita.
Sekali lagi saya menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan di sekitarnya. Shalom, selamat beribadah, dan ribuan jemaat selamat beribadah dalam ibadah ini. Saya terus mengasihi saudara yang di YouTube, saudara juga yang di Facebook, saya mengasihi. Dan kita percaya anugerah Tuhan besar dalam hidup kita, ya. Dan mari kita masuk dalam perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan siapkan anggur. Saudara juga bisa siapkan biskuit. Saudara juga bisa siapkan buah. Saudara juga bisa siapkan air teh. Saudara bisa siapkan sirup agar kita sama-sama masuk dalam perjamuan suci. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami masuk dalam perjamuan suci. Kami percaya ini adalah tubuh-Mu. Roti ini yang dilambangkan sebagai tubuh-Mu adalah pengorbanan tubuh Kristus yang terpecah, yang tercabik-cabik 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib melalui tubuh-Mu ini Tuhan, segala dosa, pelanggaran, kutuk, kesalahan, bahkan perbuatan-perbuatan yang mencela, yang melanggar firman Tuhan dikuduskan melalui tubuh-Mu ini. Karena tubuh-Mu, tubuh kami disempurnakan, kami disembuhkan, kami diberi kesehatan, kami ditolong karena tubuh-Mu kami dilayakkan. Terima kasih Bapa, inilah tubuh Kristus Yesus, tubuh yang terpecah bagi dosa dunia. Haleluya, mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita. Anggur ini merupakan adalah lambang dari kuasa darah Yesus yang tercurah 2000 tahun lalu, menguduskan, menyucikan, melayakkan, mendamaikan dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah darah-Mu, darah perjanjian yang membawa kami nyata ada di sorga sampai selama-lamanya. Sorga bukan hasil usaha kami, sorga merupakan hasil karya tubuh dan darah Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, biar melalui darah-Mu yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, terikat apapun, obat-obatan, depresi, stres, melalui darah-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya inilah darah Yesus, darah yang menyucikan hidup kami sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan jamah kami yang sakit. Tuhan jamah kami yang lemah. Tuhan pulihkan kami. Oh sikiribiti kemoya rabasakabaya bakababa. Oh rabatakabaya bababasi kana mama rabakaraba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saatnya hari ini kami akan dengar firman Tuhan. Di minggu kedua ini biar firman Tuhan mengubahkan kami. Kami mengalami changing mind, metanoia, perubahan cara berpikir. Terima kasih Tuhan Yesus, sembuhkan kami yang sakit lewat firman-Mu. Kuatkan kami yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat. Organ tubuh kami sudah disembuhkan melalui perjamuan suci. Firman berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkaryalah Roh Kudus lewat firman-Mu, ubahkan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman kabar baik di Minggu Mujizat. Dan firman malam hari ini berbicara tentang hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Mari kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal ke-62 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal yang ke-62 ayatnya yang kedua dikatakan demikian firman buat kita pada hari ini. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi pada kesempatan hari ini firman Tuhan berbicara tentang hanya dekat Tuhan saja kita menjadi tenang. Dikatakan demikian Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah
keselamatanku. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun status sosial kita, Tuhan merindukan agar kita sebagai ciptaannya, sebagai manusia, untuk selalu mau mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka firman berkata, kita bukan hanya tenang, kita bukan hanya memperoleh ketenangan, tetapi kita juga mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Tentu Tuhan di sini merujuk kepada satu pribadi, satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya dekat dengan Yesus, ketika saudara dan saya mulai melekat dengan Yesus, ketika saudara dan saya mulai membangun hubungan yang intim dengan Yesus, maka jiwa dan tubuh serta roh kita akan menjadi tenang, dan kita akan mendapatkan jaminan yang pasti bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan, di dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukankah hari-hari ini yang banyak dicari oleh manusia, yang banyak dicari oleh kita adalah sebuah ketenangan, ya? Banyak orang mencari ketenangan dengan cara healing, dengan cara berlibur, pergi ke tempat ini dan itu, pergi ke kota ini dan itu, pergi ke luar negeri, ke negeri ini dan itu. Hanya ingin mencari sebuah yang namanya ketenangan. Tidak salah kita berlibur, saudara. Kita pergi ke negara, ke Eropa, ke Amerika. Kita liburan untuk membuat jiwa dan hidup kita menjadi tenang. Tetapi ketenangan yang kita dapatkan bersifat temporari, bersifat sementara. Ada banyak orang juga yang mencari ketenangan itu, mereka pergi ke diskotik, mereka menggunakan narkoba, mereka coba untuk pergi jalan-jalan ke mall, mereka coba pergi ke pub, mereka coba pergi ke kafe, nonton konser, nonton bioskop. Mereka mencari ketenangan dengan menggunakan narkoba, mereka mentato badannya, mereka mempiercing seluruh organ tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya, maksud saya. Dan ada banyak juga orang mencari ketenangan dengan cara minum-minum, pesta pora, pesta poya, dan pada akhirnya mereka tidak menemukan ketenangan. Ada banyak orang juga mencari ketenangan, mungkin tidak betah di rumah, dengar mulut suaminya banyak bicara, marah-marah terus, istrinya juga marah-marah terus, sehingga suami mencari ketenangan di luar dengan perempuan lain, istri mencari ketenangan di luar sana dengan arisan-arisan berondong, sehingga pada akhirnya mereka tidak mendapatkan ketenangan yang mereka cari. Pada intinya, mereka hanya mendapatkan ketenangan yang bersifat temporari. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini juga ada banyak orang-orang yang kecewa mencoba mencari ketenangan dengan cara menggunakan narkoba, memakai narkoba. Mereka pikir dengan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, ganja, minum-minuman keras dapat membuat mereka tenang, dapat membuat mereka tuh memiliki damai sejahtera. Justru sebaliknya, kita nggak akan mendapatkan ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Justru sebaliknya, setan akan mengikat kita dengan hal-hal demikian. Kita akan terus diperbudak dengan seks dan perzinahan, kita akan terus diperbudak dengan minum-minuman keras, kita akan terus diperbudak oleh setan dengan narkoba, kita akan dijebak dan diperbudak oleh setan untuk terus melakukan perselingkuhan. Karena kita ngerasa, saya nggak mendapatkan ketenangan di rumah saya karena suami saya keras, suami saya kasar. Saya nggak mendapatkan ketenangan di rumah tangga saya karena istri saya itu kerjaannya marah-marah terus. Dan anak-anak juga, Pak, Pastor, saya nggak mendapat ketenangan di rumah. Saya ngeliat papa mama saya tiap hari ribut, berantem sama mami, sama papi berantem, banding-bandingan barang. Kata-katanya kasar seperti kebun binatang. Jadi saya tuh pusing, tiap hari saya belajar nggak tenang, hidup nggak tenang. Akhirnya ya udah, saya pacaran sama sesama jenis, saya pacaran sama orang nggak seiman, dan saya coba melakukan hubungan seks, dan saya coba untuk memakai narkoba, minum-minuman keras. Yang saya pikir pada awalnya saya mendapat ketenangan, saya nge-fly, saya damai, tapi ujungnya justru malah saya terikat dan saya terpenjara dan terbelenggu dengan hal-hal negatif yang menyedihkan hati Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mau tenang, saudara mau hidup dalam damai sejahtera,
Tempatnya bukan di diskotik. Solusinya bukan narkoba. Solusinya bukan seks bebas. Solusinya bukan kafe. Solusinya bukan panti pijit. Solusinya bukan perempuan malam dan juga laki-laki gigolo. Ini bukan solusi untuk kita mendapatkan ketenangan. Nah, ketika saudara dalam keadaan tertekan, ketika saudara sedang menghadapi pergumulan, ketika saudara sedang menghadapi badai kehidupan, tantangan kehidupan, kalau saudara mau tenang, kuncinya cuma satu. Dekat dengan Tuhan, jiwa saudara menjadi tenang. Dekat dengan Tuhan, tubuh saudara menjadi tenang. Dekat dengan Tuhan, roh saudara menjadi tenang. Bukan hanya tenang, Tuhan janjikan kamu akan diselamatkan. Ketika rumah tangga kita bermasalah, dekatlah dengan Tuhan, maka rumah tangga kita diselamatkan oleh Tuhan. Ketika pekerjaan, bisnis, dagang, usaha kita, keuangan ekonomi kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tekanan, sedang menghadapi problematika serta pergumulan hidup, dekatlah dengan Tuhan, maka semuanya itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara ingin melihat rumah tangga saudara diselamatkan? Dekat dengan Tuhan. Saudara ingin melihat ekonomi keuangan saudara diselamatkan? Dekat dengan Tuhan. Saudara ingin melihat karir saudara, pelayanan saudara diselamatkan? Tetap dekat dengan Tuhan. Saudara, yang menulis Mazmur ini adalah seorang raja yang bernama Daud. Tahukah saudara bahwa Daud sebagai raja itu sudah pasti memiliki kekuasaan, ya, sudah pasti memiliki prajurit untuk bertempur. Pasti ini prajurit jumlahnya ribuan, ratusan ribu, bahkan tentara-tentara yang Daud miliki di dalam takhta dan kerajaannya. Dan sebagai raja dia bukan hanya memiliki kekuasaan, bukannya dia memiliki tentara berperang. Sebagai raja dia juga memiliki takhta dan kedudukan yang tinggi. Dia juga memiliki keuangan, emas, perak, mur, kemenyan, gandum, semua yang dibutuhkan manusia Daud miliki, saudara. Bahkan Daud memiliki nama besar dan kemasyhuran. Dia ini seorang raja, bukan seorang, maaf ya, orang susah, pengangguran, orang miskin, bukan. Daud ini seorang raja. Bahkan Daud dikatakan kalau berperang dia jarang sekali mendapatkan kekalahan demi kekalahan. Justru sebaliknya, setiap Daud berperang dengan siapapun, dengan Goliat, dengan Filistin, dengan Bani Amon, Moab, dengan raja-raja dunia manapun, selalu Bible mencatat Daud memperoleh kemenangan demi kemenangan. Waktu Daud diminta 100 kulit katan sama Saul, sewaktu Saul belum menjadi papa mertuanya. Bayangkan saudara, diberikannya kulit katan lebih daripada 100. Daud selalu mendapatkan kemenangan. Kalau ngomong perang, berkelahi, bunuh-membunuh, jangan coba-coba menasihati Daud. Daud adalah panglima tentara yang dahsyat. Dia bisa mengalahkan Goliat hanya dengan umban dan ketapel di tangannya. Tetapi Daud menyadari benar, saudara. Daud menyadari betul bahwa ketenarannya, kekayaannya, kedudukannya, posisinya, jabatannya, kemasyurannya, politiknya, dan juga tentara-tentara penjaga yang melindungi dia. Bahkan Daud itu sebagai raja punya nabi, punya imam untuk menasehati, mendoakan dia. Bayangkan, dia punya nabi-nabi, dia punya imam-imam. Tetapi Daud menyadari bahwa semua yang Daud miliki sebagai raja tidak bisa membuat jiwanya Daud menjadi tenang. Daud as human being sama seperti kita. Dia juga punya rasa takut, dia juga punya rasa gelisah, dia juga punya rasa bimbang, saudara. Tapi Daud menyadari bahwa ketika saya dekat dengan Tuhan, ketika saya melekat kepada Yahweh Elohim nenek moyangnya, maka Daud merasakan betul ketenangan demi ketenangan. Sehingga Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Di hadapan lawan-lawanku, engkau menyediakan hidangan bagiku. Dan pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi palaku dengan minyak yang baru. Dan
aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Itu artinya Daud menyadari bahwa tentara-tentaranya tidak bisa melindungi Daud. Kekuasaannya tidak bisa melindungi Daud. Saya baru mengerti, saudara, kenapa Daud berkata demikian kepada Tuhan. Waktu Daud jatuh di dalam dosa, Daud bilang begini, yang lain boleh kamu ambil, asal jangan ambil rohmu ya Tuhan dari hidupku. Ternyata Daud hatinya ingin terus melekat dengan Tuhan. Hatinya ingin terus dekat dengan Tuhan. Karena Daud tahu dari awal dia berantam, dia berkelahi, dia bergelut dengan singa dan beruang. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Daud tahu ketika Daud mengalahkan Goliat, keselamatannya datang dari Tuhan. Daud mengerti, Daud sadar mengalahkan raja-raja dan mengalahkan anak-anaknya sekalipun. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Sehingga dia bilang begini, saya nggak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Yang dimaksud adalah Saul. Saya nggak bunuh Saul karena Saul ingin membunuh saya. Ada beberapa kali kesempatan saya harus bunuh dia. Tapi saya takut Tuhan. Saya tahu ketika saya dekat dengan Tuhan lewat doa, maka Tuhan menyelamatkan nyawa Daud. Saudara terkasih dalam Tuhan, bersyukur. Saya ulangi sekali lagi. Bersyukur kalau kita hari-hari ini diberikan kedudukan yang baik sama Tuhan. Bersyukur kita diberikan kekayaan finansial, keuangan ekonomi yang baik oleh Tuhan. Bersyukur kalau kita diberikan kemasyhuran, nama baik kita terkenal, bersyukur. Bersyukur kalau kita jadi pengusaha yang hebat, menjadi entrepreneur yang dahsyat, kita punya tabungan deposit puluhan miliar, bersyukur. Bersyukur kalau kita jadi jenderal, pengacara, orang-orang punya pengaruh, jadi gubernur, bupati, bersyukur. Tetapi ini semua tidak bisa melindungi kita dari segala mara bahaya. Yang bisa melindungi kita adalah ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu artinya kita melekat bersama dengan Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Artinya kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan, saya mau bekerja. Tuhan, saya sedang dalam perjalanan. Tuhan, saya sudah sampai di kantor. Saya mau pelayanan. Sertai, bimbing, urapi kami. Nah, ketika saudara melakukan hal-hal demikian, saudara akan mengisi hidup saudara hari-hari dengan ketenangan demi ketenangan. Dan bukan hanya ketenangan demi ketenangan yang saudara miliki, tapi saudara juga akan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, ketika perempuan pendarahan 12 tahun mendengar ada Yesus, dia coba ingin mendekat dengan Yesus. Dia coba ingin mendekat dengan Yesus. Dan sampai dia berkata, asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Bayangin, perempuan ini punya uang. Perempuan ini bisa pergi ke berbagai tabib, tapi tak kunjung-kunjung sembuh. Tidak selama-lamanya uang bisa menjawab persoalan kita. Tidak selama-lamanya orang-orang hebat, orang-orang pintar bisa menjawab persoalan kita. Tidak selama-lamanya hikmat dan pengertian pengetahuan kita bisa menyelamatkan hidup kita dari pergumulan. Tetapi waktu kita mulai mendekat kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, seketika itu juga Bible mencatat pendarahannya mulai berhenti. Ada satu pengemis buta bernama Bartimeus. Bartimeus duduk di pinggir jalan. Betul matanya secara fisik dia buta, tapi telinganya tidak tuli. Bartimeus mendengar ada keramaian-keramaian apa ini sehingga dia bertanya, siapa yang lewat kota kita, Yeriko? Oh, Yesus dari Nazaret melintasi kota kita. Hatinya Bartimeus itu langsung melekat kepada Yesus. Dan dia berteriak-teriak, Jesus son of David, of mercy on me, sir. Dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara tahu, Yesus berhenti. Bartimeus mulai mendekati dan dia berkata, Tuhan, rabuni aku, sembuhkan aku. Maka saudara, Bible mencatat dengan seketika Bartimeus matanya bisa melihat. Orang yang dekat dengan Tuhan terus dekat. Nggak usah minta kesembuhan, sakit kita pasti sembuh. Waktu kita dekat dengan Tuhan, usaha kita pasti dipulihkan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, hidup kita pasti diubahkan. Rumah tangga kita dipulihkan, masa depan kita dipulihkan, dan kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Hidup kita diselamatkan, rumah tangga kita diselamatkan, karir kita diselamatkan, pelayanan kita diselamatkan. Seluruh aspek hidup kita diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan. Hari-hari ini, saudara yang sudah jauh dari Tuhan, mari mendekat. Hari-hari ini, saudara yang selalu
Hari-hari ini saudara yang terlalu sering mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan pikiran saudara, mengandalkan uang saudara, mengandalkan kepintaran saudara, mengandalkan jabatan saudara, mengandalkan koneksi saudara. Hari-hari ini mulai berhenti. Kita andalkan yang fana ini. Mari kita berbalik, kita andalkan Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Karena ketika kita bersandar, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak bisa akan menjadi bisa. Tuhanlah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau saudara sedang menghadapi pergumulan, jawabannya ada di Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Saudara, terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi gereja kami, Jesus Christ Church. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur perpuluhan dan persembahan, bisa kirim di nomor rekening ini. Saudara yang tergerak hatinya ingin menabur di gereja Jesus Christ Church, silakan saudara berkati gereja ini. Karena gereja ini juga memberkati banyak orang. Dan apapun yang saudara tabur tidak kembali dengan sia-sia. Doa saya buat jemaat-jemaat Tuhan yang memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan miliknya Tuhan, hidup saudara diberkati berlimpah-limpah. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai jumpa hari Rabu di doa pemulihan dan mujizat. Dan juga sampai jumpa di hari Jumat, doa pemulihan wanita. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Diberkati, diurapi, dan terimalah kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.